Lampu kristal di langit-langit aula Hotel Mahadewa memantulkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan, seolah malam itu dirancang untuk menghapus semua jejak kesalahan manusia. Para tamu mengenakan jas mahal, kebaya modern, gaun sutra, dan senyum yang telah dilatih di depan cermin. Di tengah kemewahan itu, Dewi Arum melangkah masuk dengan gaun biru gelap tanpa perhiasan mencolok, rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tenang seperti permukaan danau sebelum hujan. Tidak ada yang menyambutnya, tetapi hampir semua mata langsung mengenalinya sebagai istri sah, Arga Pratama. Bisik-bisik muncul lebih cepat daripada musik orkestra yang mengalun lembut dari sisi panggung. Beberapa tamu menoleh dengan rasa ingin tahu yang tidak sopan, sebagian menutup mulut dengan kipas kecil, sebagian lagi pura-pura tidak melihat sambil mengangkat gelas. Nama Dewi pernah menjadi bagian dari keluarga Pratama, tetapi selama 2 tahun terakhir, ia sengaja dibuat seperti bayangan yang tidak diakui. Malam itu, bayangan itu datang sendiri ke pesta pernikahan suaminya dengan perempuan lain, dan justru karena ketenangannya, suasana menjadi lebih tajam daripada teriakan. Di pelaminan yang dihiasi mawar putih dan anggrek mahal, Rania Kirana berdiri dengan gaun pengantin berkilau, dagunya terangkat, senyumnya terlalu indah untuk disebut tulus. Di sisinya, Arga Pratama mengenakan setelan hitam, wajahnya kaku ketika melihat Dewi, seolah seseorang baru saja membuka pintu ruang rahasia yang selama ini ia kunci rapat. Ibu Arga, Intan Pratama, menegang di meja keluarga utama, tetapi ia segera menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum tipis. Mereka semua tahu Dewi belum menandatangani perceraian. Rania melihat arah pandang para tamu, lalu matanya menemukan Dewi di dekat pintu masuk. Senyum pengantin itu melebar, bukan karena bahagia, melainkan karena kesempatan yang telah lama ia tunggu akhirnya datang tanpa perlu dikejar. Ia turun dari pelaminan dengan langkah perlahan, gaunnya menyapu karpet merah, sementara beberapa kamera mengikuti gerakannya. Bagi Rania, dunia selalu menjadi panggung, dan setiap orang di dalamnya hanyalah penonton yang bisa ia paksa bertepuk tangan. Dewi hanya berdiri, memandangnya tanpa takut sedikit pun. "Kau benar-benar datang, Dewi," kata Rania dengan suara cukup keras agar meja terdekat mendengar. "Aku kira kau masih cukup punya harga diri untuk bersembunyi di rumah tua itu. Tapi rupanya seorang perempuan yang sudah ditinggalkan memang akan melakukan apa saja supaya dilihat." Beberapa tamu tersenyum canggung, beberapa lainnya menunduk karena merasa kalimat itu terlalu tajam. Dewi tidak menjawab. Ia hanya menatap Rania, seperti seseorang menatap gelas retak yang masih mengira dirinya kristal murni. Di balik ketenangan itu, Dewi merasakan dadanya berdenyut pelan, bukan oleh cemburu, tetapi oleh ingatan tentang tahun-tahun yang dihabiskan untuk menahan hinaan dalam diam. Ia pernah mencintai Arga ketika laki-laki itu masih tampak seperti penerus keluarga yang berjuang melawan beban besar. Ia pernah percaya bahwa kesetiaan dapat menyelamatkan sebuah rumah tangga. Namun malam itu, di bawah cahaya lampu yang indah dan tatapan orang-orang kaya yang pengecut, Dewi mengerti bahwa beberapa rumah memang harus runtuh agar penghuninya tidak mati perlahan. Rania mendekat lagi, membawa aroma parfum mahal yang terlalu manis. "Kau lihat semua ini? Inilah hidup yang seharusnya dimiliki seorang istri Pratama. Bukan hidup sunyi di balik meja kerja, bukan wajah pucat yang hanya tahu membaca laporan dan menunggu suami pulang. Arga membutuhkan perempuan yang bisa berdiri di sampingnya, bukan perempuan yang membuatnya malu." Ia menoleh ke arah tamu, menikmati perhatian yang berkumpul seperti api di sekitar minyak. Dewi tetap diam, tetapi matanya tidak pernah turun. Arga akhirnya bergerak turun dari pelaminan. Langkahnya berat, bukan karena menyesal, melainkan karena ia tidak suka kehilangan kendali di depan para investor dan rekan bisnis. "Dewi, pulanglah," ucapnya pelan namun dingin. "Kita bisa menyelesaikan semuanya besok. Jangan membuat keributan di malam penting ini." Kata-kata itu membuat Dewi hampir tersenyum, sebab selama bertahun-tahun, Arga selalu menyebut rasa sakitnya sebagai keributan. Bagi laki-laki itu, pengkhianatan adalah urusan pribadi,
Tetapi luka seorang istri adalah gangguan acara. Keributan belum dimulai, Arga, jawab Dewi akhirnya. Suaranya tidak tinggi, tidak bergetar, tetapi cukup jelas membuat beberapa tamu berhenti berbisik. Arga membeku sesaat karena ia mengenal nada itu. Nada yang sama pernah dipakai Dewi ketika menyelamatkan Pratama Group dari kegagalan akuisisi 3 tahun lalu. Ketika semua direktur panik dan ia seorang diri menemukan celah dalam laporan utang. Namun malam ini, Arga memilih melupakan semua itu. Ia lebih suka melihat Dewi sebagai perempuan terluka daripada sebagai orang yang pernah menyelamatkannya. Rania tertawa kecil, lalu mengambil gelas sampainya dari pelayan yang kebetulan lewat. Jangan sok anggun. Kau datang ke pesta pernikahanku, lalu bicara seolah kau masih punya kuasa. Kenyataannya, Arga memilihku. Keluarganya memilihku. Para tamu datang untuk merayakan aku, bukan untuk mengenang kegagalanmu sebagai istri. Ia mengangkat gelas itu ke arah Dewi, seperti memberi penghormatan palsu. Cairan keemasan di dalamnya bergoyang, berkilau di bawah lampu, dan semua orang mendadak menahan napas. Rania menyodorkan gelas itu ke tangan Dewi, tetapi Dewi tidak menerimanya. Minumlah, desak Rania. Anggap saja ini ucapan selamat tinggal dari perempuan yang menang kepada perempuan yang kalah. Dewi menatap gelas itu, lalu menatap wajah Rania. Kemenangan yang harus diumumkan berkali-kali biasanya belum benar-benar menang, katanya lembut. Kalimat itu membuat senyum Rania mengeras. Di meja keluarga, Intan Pratama meremas ujung taplak, sementara Arga menatap Dewi dengan kemarahan yang mulai bercampur kecemasan. Intan berdiri, wajahnya dipoles wibawa keluarga lama. Dewi, cukup. Kau pernah menjadi bagian dari rumah kami, maka jangan merusak nama baik Pratama di depan umum. Rania akan menjadi masa depan keluarga ini, dan kau seharusnya tahu kapan harus mundur dengan elegan. Dewi menoleh kepadanya. Dewi menoleh. Di wajah wanita tua itu, Dewi melihat ketakutan yang disamarkan sebagai martabat. Intan tahu putranya belum bebas secara hukum, tetapi ia percaya uang, pengacara, dan hubungan lama bisa membuat kertas apapun berubah makna. Mundur dengan elegan, ulang Dewi dalam hati, seolah mengecap rasa pahit kalimat itu. Ia teringat malam ketika ayah Arga masih hidup, lelaki tua bernama Surya Pratama yang memanggilnya ke ruang kerja setelah rapat kacau. Surya pernah berkata bahwa keluarga ini membutuhkan orang yang tidak silau oleh nama besar. Saat itu, Dewi belum tahu bahwa pujian itu kelak akan menjadi beban rahasia. Ia diminta memeriksa laporan keuangan keluarga, menata ulang risiko, dan menjaga perusahaan tanpa pernah diumumkan sebagai penyelamat. Di depan publik, Dewi hanyalah istri pendiam yang jarang datang ke acara sosial. Di balik pintu tertutup, ia membaca kontrak sampai subuh, menghentikan pembayaran mencurigakan, menolak proposal kotor, dan menanggung kebencian orang-orang yang kehilangan jalan pintas. Arga tahu sebagian dari pekerjaannya, tetapi ia membencinya justru karena itu. Seorang suami yang rapuh sering merasa diperkecil oleh kemampuan istrinya, lalu mencari perempuan lain yang mau menatapnya seperti raja. Rania memberikan tatapan itu, lengkap dengan ambisi keluarga Kirana yang lapar. Karena semua orang sudah berkumpul, Rania berkata sambil memberi isyarat kepada pembawa acara, mungkin ini saat paling baik untuk menyelesaikan hal kecil yang tertunda. Pembawa acara ragu, tetapi Rania menatapnya tajam sampai pria itu menyerahkan mikrofon. Musik berhenti perlahan. Para tamu mengangkat kepala. Di layar besar, foto prewedding Arga dan Rania masih terpampang. Keduanya tersenyum di tepi laut, seolah hukum, moral, dan rasa malu tidak pernah ada di dunia mereka. Rania berbicara ke mikrofon dengan suara manis yang dilapisi racun. Para tamu terhormat, malam ini ada tamu istimewa yang datang tanpa undangan resmi, tetapi kami tetap menyambutnya. Dewi Arum, mantan istri yang belum mau menerima kenyataan, mungkin membutuhkan tepuk tangan agar bisa melepaskan masa lalu.
Tawa kecil terdengar dari beberapa meja yang ingin menjilat keluarga Kirana. Dewi berdiri di tengah sorotan kamera, dan untuk sesaat wajahnya tampak lebih pucat. Namun matanya tetap utuh, tidak pecah, tidak memohon. Arga mendekati Rania dan berbisik agar ia berhenti, tetapi Rania sudah terlalu mabuk oleh perhatian. Ia merasa malam itu adalah puncak dari semua perjuangannya merebut posisi yang dahulu ditempati Dewi. Ia tidak tahu bahwa posisi yang ia dambakan berdiri di atas lantai yang retak. "Dewi," katanya lagi, kini lebih tajam, "aku sudah menyiapkan dokumen perceraian. Tanda tangani sekarang, di depan semua orang, supaya semua tahu kau bukan lagi penghalang bagi kebahagiaan kami." Seorang asisten Rania membawa map putih ke tengah ruangan. Di sampulnya terdapat nama Dewi Arum dan Arga Pratama, dicetak rapi seperti undangan kehancuran. Para tamu menjadi gelisah, tetapi tidak ada yang berani menghentikan. Dunia orang kaya sering menganggap kekejaman sebagai hiburan selama pelakunya cukup berkuasa. Dewi memandang map itu tanpa bergerak. Ia menyadari Rania tidak sekadar ingin menikah dengan Arga. Perempuan itu ingin membuatnya hancur di tempat umum, lalu memakai kehancuran itu sebagai mahkota. Arga mengambil map dari asisten itu, lalu menyodorkannya kepada Dewi. "Tanda tangani, Dewi. Setelah itu semuanya selesai. Aku akan memastikan kau mendapat kompensasi yang layak." Kata layak keluar dari mulutnya seperti koin kecil yang dilempar kepada pengemis. Dewi menatap tangan Arga, tangan yang pernah ia genggam saat lelaki itu menangis setelah kematian ayahnya. Tangan yang sama kini menawarkan penghinaan dengan wajah tanpa rasa bersalah. Ia tidak mengambil map itu. Ia hanya bertanya, "Kau yakin ingin menyelesaikan semuanya malam ini?" Pertanyaan itu membuat Arga mengerutkan dahi. Rania segera menjawab sebelum lelaki itu sempat berpikir. "Tentu saja, kau tidak punya pilihan lain." Dewi menatap Rania dengan tenang. "Setiap orang punya pilihan. Yang berbeda hanyalah harga dari pilihan itu." Kalimat tersebut terdengar sederhana, namun seorang pria berjas abu-abu di meja belakang mendadak menunduk gelisah. Ia adalah salah satu direktur keuangan Pratama yang pernah menandatangani dokumen palsu. Ia tahu suara Dewi. Ia tahu perempuan itu jarang berbicara tanpa alasan. Di sisi aula, Bima Saputra berdiri sebagai bagian dari tim tamu biasa, jasnya sederhana, wajahnya tidak menarik perhatian. Tidak banyak orang tahu bahwa ia adalah asisten pribadi Dewi sejak masa krisis perusahaan. Di tangannya, ponsel bergetar singkat. Ia membaca pesan dari Nadia, pengacara Dewi, lalu mengangkat pandangan ke arah Dewi. Isyarat kecil berpindah di antara mereka, hampir tidak terlihat. Dewi tidak menoleh, tetapi ia tahu Bima sudah berada di tempat yang tepat. Semua jalur cadangan sudah siap sejak sore. Rania kehilangan kesabaran melihat Dewi tidak gemetar. Ia melangkah terlalu dekat hingga ujung gaun pengantinnya menyentuh sepatu Dewi. "Aku tahu jenis perempuan sepertimu. Kau bersembunyi di balik hukum karena tidak bisa menang dengan cinta. Kau pikir dengan status istri sah, kau masih berarti. Lihatlah Arga. Dia berdiri di sampingku. Dia memilih wajahku, tubuhku, keluargaku, masa depanku. Kau hanya catatan lama yang belum dihapus dari arsip." Suaranya pecah sedikit, bukan karena sedih, melainkan karena amarah. Dewi memandang Arga. Untuk pertama kalinya malam itu, ia berharap melihat sedikit rasa malu di mata suaminya. Namun yang ia temukan hanyalah ketidaksabaran, seakan luka Dewi terlalu merepotkan untuk ditanggung lebih lama. Sesuatu yang terakhir di dalam dirinya akhirnya lepas tanpa suara. Bukan cinta, karena cinta itu sudah lama mati. Yang lepas adalah kebiasaan memberi Arga kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dewi menyadari bahwa malam ini bukan lagi tentang merebut kembali suami, melainkan menyelamatkan kebenaran dari orang-orang yang ingin menguburnya. "Rania," kata Dewi, suaranya tetap rendah, "kau boleh menghina aku sebanyak yang kau mau. Kau boleh memanggilku perempuan kalah, istri gagal,
atau bayangan masa lalu. Namun jangan pernah salah mengira kesunyian sebagai ketidakberdayaan. Ruangan menjadi lebih sunyi. Bahkan fotografer yang semula sibuk mencari sudut dramatis ikut menurunkan kameranya sejenak. Rania terdiam, lalu tertawa keras untuk menutupi rasa tidak nyaman. Arga mengatupkan rahang. Sementara Intan memberi kode kepada petugas keamanan agar mendekat tanpa menimbulkan kepanikan. Dua pria keamanan bergerak dari sisi aula, tetapi belum sampai ke dekat Dewi ketika Bima juga bergerak. Ia tidak menghadang mereka dengan kasar, hanya berdiri di jalur yang membuat langkah mereka melambat. Ibu Dewi akan keluar sendiri, katanya sopan, cukup pelan agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Para pria itu ragu, karena Bima menatap mereka seperti seseorang yang sudah mengetahui nama, alamat, dan kesalahan mereka. Di dunia yang dibangun dari rahasia, tatapan seperti itu sering lebih ampuh daripada ancaman. Dewi mengambil map putih dari tangan Arga, membukanya perlahan, lalu melihat halaman terakhir. Tanda tangan Arga sudah ada, rapi dan percaya diri. Ada kolom kosong untuk namanya, seolah hidupnya dapat diringkas menjadi satu coretan tinta di bawah tatapan orang-orang asing. Ia menutup map itu kembali tanpa menulis apapun. Dokumen ini cacat, katanya. Bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara niat. Aku tidak menandatangani kebohongan untuk membuat pesta kalian terlihat sah. Rania merebut mikrofon lagi. Dengar sendiri, semuanya. Dia menolak karena iri. Dia tidak rela melihatku bahagia. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Tetapi kali ini bisikan itu tidak sepenuhnya berpihak pada Rania. Terlalu banyak yang janggal. Terlalu banyak keberanian di wajah Dewi untuk seorang perempuan yang seharusnya putus asa. Di meja investor, seorang bankir senior mengirim pesan kepada sekretarisnya. Di meja media, seorang editor muda menandai rekaman langsung yang baru saja ia simpan. Malam itu mulai bergerak keluar dari kendali Rania. Dewi menyerahkan map itu kembali kepada Arga. Kau pernah bertanya, mengapa aku tidak pernah membalas semua hinaan ibumu, semua kebohonganmu, semua permainan Rania? Jawabannya sederhana. Aku menunggu saat ketika kebenaran tidak lagi bisa kalian sebut sebagai drama seorang istri. Arga menatapnya tajam. Apa maksudmu? Dewi tidak menjawab langsung. Ia hanya menoleh ke arah Rania, lalu berkata, pernikahan yang dibangun dengan menertawakan perempuan lain biasanya lupa memeriksa lantai tempat ia berdiri. Kalimat itu membuat wajah Rania mengeras seperti porselen yang dipanaskan. Ia mengangkat tangan, hendak menampar Dewi, tetapi Dewi menangkap pergelangan tangannya sebelum telapak itu menyentuh wajahnya. Tidak keras, tidak kasar, hanya cukup kuat untuk membuat Rania tersentak. Para tamu terkejut. Arga melangkah maju, namun Dewi sudah melepaskan tangan Rania lebih dulu. Jangan membuat kesalahan yang akan kau sesali di depan kamera, kata Dewi. Untuk pertama kalinya, Rania mundur setengah langkah tanpa sadar, dan kemunduran kecil itu dilihat semua orang. Malu membuat Rania semakin buas. Ia menatap pelayan di dekat meja minuman, lalu mengambil gelas lain. Kali ini ia tidak menawarkan. Ia menumpahkan isi gelas itu ke arah Dewi, tetapi Dewi bergerak sedikit ke samping sehingga sampahnya hanya membasahi ujung gaunnya. Suara terkejut menyebar seperti ombak kecil. Dewi menunduk melihat noda basah itu, lalu mengangkat mata. Tidak ada amarah meledak di wajahnya. Justru ketenangannya membuat tindakan Rania terlihat kecil, kasar, dan memalukan di tengah dekorasi jutaan rupiah. Cukup, ujar Dewi. Satu kata itu lebih berat daripada teriakan. Ia berbalik, tidak menuju pintu keluar utama, melainkan ke lorong samping yang mengarah ke ruang kendali acara. Rania tertawa seolah berhasil mengusirnya. Lihat, dia pergi. Pada akhirnya perempuan seperti dia memang hanya bisa pergi. Arga tidak ikut tertawa. Ada sesuatu dalam langkah Dewi yang membuat perutnya terasa dingin. Ia mengenal langkah itu dari masa lalu, langkah ketika Dewi telah mengambil keputusan,
dan tidak ada seorang pun mampu mengubahnya. Di lorong, suara musik kembali dipaksakan menyala, tetapi gema penghinaan masih menempel di udara. Dewi berjalan tanpa mempercepat langkah, sementara Bima menyusul dari belakang dengan wajah tegang. Semua sudah dikonfirmasi, bisiknya. Nadia menunggu di ruang kendali. Berkas dari auditor independen sudah masuk. Bank Mandala juga mengirim persetujuan pembekuan sementara bila ibu memberi instruksi. Dewi berhenti di depan cermin tinggi di dinding lorong. Ia melihat noda sampainya di gaunnya, lalu melihat wajahnya sendiri yang masih utuh. Untuk sesaat, Dewi membiarkan dirinya merasakan sakit. Bukan sakit karena kehilangan Arga, melainkan karena manusia yang pernah ia lindungi dengan segenap kemampuan, ternyata sanggup berdiri diam ketika ia dihina. Ia teringat malam-malam ketika Arga tidur nyenyak, sementara ia memeriksa laporan arus kas, pagi-pagi ketika Intan memuji putranya di depan media, padahal strategi penyelamatan ditulis oleh Dewi, dan semua makan malam sunyi ketika ia memilih diam agar keluarga itu tidak hancur. Kini diamnya tidak lagi menjadi pelindung mereka. Ponsel Dewi bergetar. Sebuah pesan dari Nadia muncul di layar, singkat dan tajam seperti palu hakim. Validasi akhir selesai. Semua pihak siap menerima panggilan. Dewi membaca pesan itu sekali, lalu mengunci layar. Dari dalam aula, suara Rania terdengar samar, kembali tertawa di mikrofon, mungkin sedang mengubah insiden tadi menjadi lelucon kemenangan. Bima menatap Dewi dengan cemas. "Ibu masih ingin memberi mereka kesempatan terakhir?" tanyanya. Dewi memejamkan mata sebentar, lalu menggeleng perlahan. "Kesempatan terakhir sudah mereka buang ketika menjadikan penghinaan sebagai hiburan," kata Dewi. Ia membuka daftar kontak, memilih nomor yang tidak pernah disimpan dengan nama lengkap. Nomor itu terhubung dengan seseorang yang selama ini bergerak diam bersama lembaga keuangan, Dewan Komisaris Independen, dan pengawas hukum. Jarinya berhenti di atas tombol panggil. Di ujung lorong, pintu aula terbuka sedikit, memperlihatkan Rania yang kembali berdiri anggun di bawah lampu. Dewi menekan tombol itu, lalu mengangkat ponsel ke telinga. Dewi menunggu nada sambung itu dengan wajah yang tidak berubah, tetapi Bima dapat melihat ketegangan kecil di ujung jemarinya. Lorong hotel masih memantulkan musik dari aula, lembut namun palsu, seperti kain sutra yang menutupi pisau. Dari balik pintu, tawa Rania kembali terdengar, disambut tepuk tangan yang terlalu cepat dan terlalu patuh. Dewi tidak menoleh. Ketika suara pria di seberang telepon akhirnya menjawab, ia berkata dengan tenang, "Aktifkan tahap pertama. Kirim pemberitahuan resmi kepada Mandala, Nusantara Trust, dan Dewan Pengawas. Jangan umumkan dulu, biarkan mereka menari beberapa menit lagi." Pria di seberang telepon tidak banyak bertanya. Ia mengenal Dewi sebagai perempuan yang tidak pernah mengucapkan perintah sebelum semua bukti terkunci. Namanya Aditya Wirawan, anggota Komite Risiko Independen yang dahulu dipilih langsung oleh mendiang Surya Pratama untuk menjaga perusahaan dari kehancuran keluarga sendiri. Selama bertahun-tahun, ia melihat Dewi bekerja di balik layar, menambal kebocoran keuangan yang dibuat oleh keserakahan para pewaris. Malam itu, suara Dewi terdengar lebih dingin daripada biasanya, dan Aditya memahami bahwa batas terakhir telah dilanggar. Bima membuka pintu ruang kendali acara. Ruangan itu sempit dibandingkan kemewahan aula, penuh layar kecil, kabel, meja kontrol lampu, dan staf teknis yang gugup karena melihat Dewi masuk bersama wajah setenang hakim. Nadia Laras, pengacara yang telah mendampingi Dewi sejak awal penyelidikan, berdiri di dekat meja panjang dengan laptop terbuka. Rambutnya diikat rapi, kacamata tipis bertengger di hidungnya, dan di layar laptopnya tampak deretan dokumen digital yang disusun berdasarkan tanggal, nilai transfer, nama kontraktor, dan tanda tangan pejabat perusahaan. Nona Rania baru saja memerintahkan tim media menghapus rekaman saat ia menyiram ibu, kata Nadia tanpa basa-basi. Tapi salinan langsung sudah tersimpan di server cadangan.
3 kamera tamu juga mengunggah potongan video ke grup internal mereka. Kita tidak perlu memakai itu dulu, tapi bukti perilaku publiknya akan membantu menunjukkan pola intimidasi. Dewi mengangguk pelan, meletakkan ponselnya di meja, lalu menatap layar terbesar yang menampilkan aula utama. Di sana, Rania kembali duduk di pelaminan, tersenyum seolah baru saja memenangkan perang. Di samping Rania, Arga tampak berbicara dekat dengan ibunya. Intan Pratama menundukkan kepala. Bibirnya bergerak cepat, jelas sedang memarahi putranya karena membiarkan Dewi datang. Namun Dewi mengenal wajah perempuan itu dengan baik. Intan tidak takut pada skandal moral. Ia hanya takut pada angka. Ia hanya takut bila pesta yang dibangun sebagai jembatan menuju modal Kirana berubah menjadi kuburan bagi nama Pratama. Di layar, Arga melirik ke arah lorong tempat Dewi pergi, dan untuk pertama kalinya malam itu, bayangan ragu melewati matanya. Dokumen dari Bank Mandala sudah memuat klausul pemicu, ujar Bima sambil menyerahkan tablet. Jika ada indikasi penyembunyian status pernikahan dalam transaksi penggabungan aset, pihak bank berhak menahan pencairan tahap kedua. Tanda tangan Arga pada berkas pagi tadi menjadi pengakuan bahwa proses pernikahan malam ini dianggap bagian dari stabilisasi hubungan bisnis. Itu kesalahan besar. Nadia menambahkan, kesalahan yang ia buat karena percaya Dewi tidak akan membaca lampiran keempat. Seperti biasa, mereka menyepelekan orang yang paling teliti. Dewi menyentuh layar tablet dan membaca ulang satu bagian. Ia tidak lagi merasa puas ketika menemukan kelemahan lawan. Pada awal pernikahannya, ia membaca dokumen untuk melindungi Arga, bukan untuk menjatuhkannya. Ada masa ketika ia percaya bahwa kecerdasan dapat menjadi bahasa cinta, bahwa dengan menjaga bisnis keluarga Arga, ia juga menjaga rumah tangga mereka. Namun setiap laporan yang ia selamatkan justru membuat Arga semakin jauh, semakin kecil di hadapan egonya sendiri, hingga akhirnya ia mencari Rania, perempuan yang memujanya tanpa pernah menanyakan utang tersembunyi. Rania pasti akan mengirim orang, kata Dewi. Ia tidak tahan bila orang yang dihina tidak benar-benar pergi. Seolah menjawab ucapannya, pintu ruang kendali diketuk kasar. Seorang staf hotel membuka sedikit, wajahnya pucat. Di belakangnya berdiri 2 pria keamanan dan seorang perempuan muda dengan gaun pendek keperakan, Livia, sahabat Rania, yang sejak awal pesta bertugas menyebarkan gosip tentang Dewi. Livia tersenyum miring. Maaf, ruangan ini hanya untuk panitia. Nona Rania meminta semua tamu yang tidak berkepentingan meninggalkan area belakang. Bima maju setengah langkah. Tetapi Dewi mengangkat tangan kecil sebagai tanda agar ia diam. Aku berkepentingan, kata Dewi. Livia tertawa pendek. Sebagai apa? Mantan istri yang belum sadar posisi? Jangan mempermalukan diri sendiri lebih jauh. Kau sudah cukup membuat semua orang kasihan. Dewi menatapnya tanpa kemarahan. Kasihan adalah perasaan yang sering diberikan orang dangkal kepada luka yang tidak mereka mengerti. Wajah Livia memerah, namun ia tetap berusaha angkuh. Ia memberi isyarat kepada 2 pria keamanan untuk masuk. Nadia menutup laptopnya dengan satu gerakan tenang. Sebelum kalian menyentuh klien saya, dengarkan baik-baik. Ruangan ini sekarang berada dalam pengawasan hukum karena ada potensi penghilangan bukti digital dari acara yang berkaitan dengan status pernikahan tidak sah dan transaksi perusahaan. Setiap tindakan pemaksaan, perampasan ponsel, atau penghapusan rekaman akan kami catat sebagai upaya menghalangi proses hukum. Kata-kata itu membuat kedua pria keamanan saling pandang. Mereka dibayar untuk menjaga pesta, bukan untuk menjadi nama kecil dalam laporan pidana. Livia mendengus, tetapi matanya mulai goyah. Kau pikir menyebut hukum akan membuat kami takut? Dewi menjawab sebelum Nadia sempat bicara. Tidak, aku pikir pekerjaanmu membuatmu takut. Kau bukan keluarga Kirana, bukan keluarga Pratama. Hanya seseorang yang berdiri terlalu dekat dengan api karena mengira panasnya adalah cahaya.
Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada bentakan. Livia menggertakkan gigi, lalu mengeluarkan ponselnya. Aku akan menelepon Rania. Dewi mengangguk. Silakan, beritahu dia aku belum pergi. Itu yang ingin ia dengar. Sementara Livia menelepon dengan suara tertahan, Dewi kembali menatap layar. Di aula, Rania menerima panggilan itu, wajahnya seketika berubah dari manis menjadi keras. Ia berbicara cepat, lalu berdiri dengan gerakan yang membuat gaunnya berkilau tajam. Arga meraih lengannya, tetapi Rania menepisnya. Dewi melihat semua itu tanpa berkedip. Ia paham pola perempuan itu. Rania tidak menyerang karena yakin benar. Ia menyerang karena takut bila ada ruang sunyi yang tidak dapat ia kendalikan. Baginya, perhatian publik adalah oksigen. Nadia mendekat ke Dewi. Tahap pertama sudah berjalan. Mandala membalas dengan kode penerimaan. Nusantara Trust meminta konfirmasi tambahan dari pemegang hak suara khusus. Dewi menatapnya. Kirim kunci verifikasi. Nadia ragu sepersekian detik. Itu akan membuka identitas ibu kepada mereka. Dewi menarik napas panjang. Malam ini semua penyamaran harus berakhir. Selama identitasku tersembunyi, mereka bisa terus memakai nama keluarga untuk menekan saksi. Kalau mereka ingin panggung, kita beri mereka cahaya yang cukup untuk melihat semua noda. Hak suara khusus itu adalah warisan terakhir Surya Pratama, tetapi bukan warisan berupa villa, saham biasa, atau perhiasan keluarga. Beberapa bulan sebelum meninggal, Surya menempatkan sebagian kendali strategis perusahaan dalam perjanjian amanah yang hanya dapat diaktifkan jika direktur utama terindikasi membahayakan keberlangsungan Pratama Group. Intan tidak pernah tahu rincian penuh perjanjian itu. Arga menganggapnya rumor lama. Rania bahkan tidak pernah mendengar namanya. Mereka terlalu sibuk mengejar tanda tangan besar untuk menyadari bahwa kunci paling berbahaya justru berada di tangan perempuan yang mereka buang. Pintu kembali terbuka, kali ini tanpa ketukan. Rania masuk bersama Arga dan Intan, diikuti dua sepupu Kirana yang wajahnya tegang. Gaun pengantin Rania memenuhi ambang pintu seperti awan putih yang terseret badai. Kau benar-benar tidak tahu malu, katanya. Suaranya rendah karena di ruangan kecil itu mikrofon tidak bisa membantunya. Setelah mempermalukan diri sendiri di aula, kau bersembunyi di sini untuk membuat rencana kotor? Dewi berdiri perlahan. Aku tidak bersembunyi. Orang yang bersembunyi biasanya memakai pesta pernikahan untuk menutupi status hukum yang belum selesai. Arga menatap Nadia, lalu Bima, lalu laptop tertutup di meja. Apa yang kau lakukan, Dewi? Nadanya berusaha tegas, tetapi Dewi mendengar retakan kecil di dalamnya. Menyelesaikan semuanya malam ini, seperti permintaanmu. Intan maju, wajahnya pucat oleh marah. Jangan bermain-main dengan perusahaan keluarga kami. Apapun masalah rumah tanggamu dengan Arga, jangan seret Pratama Group. Dewi menatap wanita itu lama. Ibu sudah menyeret perusahaan itu sejak meminta bagian legal, menghapus namaku dari daftar penerima laporan dewan pagi ini. Intan terdiam. Hanya 1 detik, tetapi cukup bagi Arga untuk menoleh tajam kepadanya. Mama melakukan apa? Intan segera mengangkat dagu. Aku hanya merapikan administrasi. Perempuan ini sudah tidak pantas berada di sekitar dokumen keluarga. Nadia membuka laptop kembali dan memutar satu rekaman suara singkat. Suara Intan terdengar jelas memerintahkan sekretaris dewan untuk menghapus akses Dewi sebelum acara dimulai. Di ruangan itu, udara mendadak terasa lebih sempit. Intan kehilangan warna di bibirnya, sementara Rania menatapnya dengan kesal karena kelalaian itu terlalu mudah dipakai sebagai senjata. Dewi tidak tersenyum. Terima kasih, Bu. Perintah itu menjadi bukti bahwa pihak keluarga sadar aku masih memiliki akses sah, lalu mencoba menghilangkannya secara diam-diam. Tanpa itu, kami perlu waktu lebih lama. Arga mendekat, wajahnya mengeras. Kau menjebak kami. Dewi menggeleng. Tidak, aku hanya berhenti menyelamatkan kalian dari kebiasaan sendiri.
Kata-kata itu membuat Arga tersentak seolah ditampar. Ia ingat beberapa krisis yang pernah menghilang begitu saja dari mejanya, beberapa masalah audit yang tiba-tiba selesai, beberapa investor yang kembali percaya tanpa ia tahu siapa yang meyakinkan mereka. Rania tidak suka melihat Arga memikirkan masa lalu. Ia menyisipkan tubuhnya di antara mereka. Jangan dengarkan dia. Perempuan seperti Dewi hanya pintar membuat dirinya terlihat penting. Kalau memang dia sehebat itu, mengapa selama ini diam saja? Karena dia tidak punya apa-apa selain dendam. Dewi memandangnya dengan belas kasihan yang membuat Rania semakin marah. Aku diam karena masih ada pegawai yang harus menerima gaji. Keluarga kecil yang bergantung pada perusahaan dan nama orang tidak bersalah yang akan ikut hancur bila aku membuka semuanya terlalu cepat. Nadia memutar layar laptop ke arah mereka. Deretan nama muncul, termasuk perusahaan kontraktor fiktif, rekening penampung, dan memo internal yang ditandatangani oleh Arga. Di bagian bawah, nama Kirana Capital muncul berkali-kali sebagai pemberi fasilitas pinjaman jangka pendek dengan bunga tidak wajar. Rania melirik layar itu, lalu wajahnya menegang sesaat sebelum ia menutupinya dengan tawa. Dokumen bisa dipalsukan. Nadia menjawab tenang. Benar, karena itu kami tidak hanya membawa dokumen. Kami membawa jejak bank, rekaman rapat, saksi, dan validasi auditor independen. Arga mengambil satu langkah mundur. Ia mulai memahami bentuk badai yang mendekat, tetapi egonya masih menolak tunduk. Dewi, dengarkan aku. Apapun yang kau pikirkan, jangan lakukan di sini. Kita bicara pribadi. Aku bisa memberimu rumah di Menthaham kecil, apapun yang kau minta. Dewi menatapnya lama dan dalam tatapan itu ada pemakaman bagi semua kenangan mereka. Kau masih berpikir masalahnya adalah harga. Itulah sebabnya kau tidak pernah mengerti mengapa aku bertahan dan mengapa malam ini aku berhenti bertahan. Bima menerima pesan baru, lalu membacanya cepat. Bu, tim Aditya sudah memasukkan pemberitahuan ke sistem Dewan. Bank Mandala meminta panggilan suara untuk aktivasi penuh. Mereka ingin mendengar instruksi langsung. Ruangan hening. Rania menoleh cepat kepada Arga. Apa maksudnya aktivasi penuh? Arga tidak menjawab karena ia sendiri tidak tahu. Intan mendadak tampak lebih tua. Seolah dalam 1 menit, ia kehilangan semua pondasi yang selama ini menopang kesombongannya. Dewi mengambil ponselnya dari meja dan menekan nomor yang sama. Dewi, jangan, kata Arga. Itu permohonan pertama malam itu, tetapi bukan permohonan cinta. Itu suara seorang direktur yang melihat pintu berangkasnya terkunci dari luar. Dewi menatapnya, lalu berkata, "Kau meminta aku menandatangani akhir hidupku di depan orang banyak. Sekarang aku hanya menandatangani akhir kebohonganmu dengan cara yang sah." Rania maju hendak merebut ponsel, tetapi Bima menahannya dengan tubuh tanpa menyentuh. Nadia segera mengangkat ponsel lain dan mulai merekam. Rania berhenti, sadar bahwa setiap gerakannya kini bisa menjadi bukti. Panggilan tersambung. Suara Aditya terdengar jelas dari pengeras kecil karena Dewi sengaja mengaktifkannya. Konfirmasi identitas pemegang hak suara khusus. Dewi menyebutkan nama lengkapnya, nomor verifikasi, dan frasa amanah yang hanya diketahui oleh dirinya, Aditya, serta almarhum Surya. Wajah Intan berubah begitu frasa itu terdengar. Ia pernah mendengar suaminya mengucapkannya sekali, bertahun-tahun lalu, ketika ia marah karena Surya terlalu mempercayai menantu perempuan mereka. Saat itu Intan mengira lelaki tua itu hanya sedang sentimental. Kini ia sadar bahwa kepercayaan itu berbentuk hukum. Permintaan tindakan, kata Aditya. Dewi menatap satu persatu orang di hadapannya. Arga, suami yang memilih kebohongan. Rania, perempuan yang mengira penghinaan adalah kemenangan. Intan, ibu mertua yang menukar martabat keluarga dengan ambisi. Lalu ia mengingat wajah para pegawai yang pernah menemuinya diam-diam karena gaji terlambat,
wajah satria yang dipaksa menanggung tuduhan, dan wajah dirinya sendiri di cermin lorong, basah oleh sampahnya tetapi tidak runtuh. Bekukan transaksi strategis Pratama Group yang terhubung dengan Kirana Capital. Tahan pencairan tahap kedua. Kirim pemberitahuan awal kepada Dewan dan pihak bank. Aditya menjawab tanpa ragu. Instruksi diterima. Tahap pertama berubah menjadi aktivasi penuh. Pemberitahuan akan muncul dalam sistem internal dalam 3 menit. Panggilan terputus. 3 menit itu terasa seperti 3 tahun bagi orang-orang di ruang kendali. Rania memandang Dewi dengan kemarahan yang mulai retak menjadi panik. Kau gila, kau pikir bisa menghancurkan kami begitu saja. Dewi mengambil map perceraian dari meja tempat Arga melemparkannya tadi, lalu meletakkannya kembali di tangan laki-laki itu. Tidak, aku hanya menyalakan lampu. Kalian sendiri yang berdiri di tempat kotor. Dari aula, musik mendadak berhenti. Seorang staf teknis menatap layar dengan bingung, karena sistem presentasi menerima perintah prioritas dari jaringan manajemen hotel. Ponsel Arga berdering bersamaan dengan ponsel Intan, lalu ponsel salah satu sepupu Kirana. Di layar kecil, terlihat beberapa tamu penting mulai melihat gawai masing-masing. Rania tidak bergerak, tetapi matanya melebar ketika ponselnya sendiri bergetar tanpa henti di telapak tangan. Nama ayahnya muncul di layar. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak langsung mengangkat dengan gaya percaya diri. Dewi berjalan menuju pintu ruang kendali. Bima dan Nadia mengikutinya. Arga berdiri di jalannya, wajahnya kini bukan lagi wajah suami yang mengusir istri, melainkan wajah pria yang baru menyadari bahwa perempuan yang ia rendahkan membawa kunci rumah yang ia tinggali. Dewi, hentikan ini sebelum terlambat, katanya lirih. Dewi menatapnya tanpa kebencian. Terlambat adalah saat kau membiarkan ia mempermalukanku dan menyebutnya pesta. Yang terjadi setelah itu bukan keterlambatan, Arga. Itu akibat. Ia melewati lelaki itu, kembali menuju aula yang mulai gelisah. Ketika Dewi kembali memasuki aula, udara di dalam ruangan telah berubah. Musik yang tadi mengalun lembut, kini terputus seperti napas orang yang mendadak dicekik, lalu digantikan oleh dengungan panik dari pengeras suara. Para tamu menoleh ke layar besar di belakang pelaminan, tempat wajah bahagia Arga dan Rania masih membeku dalam gambar pranikah. Namun gambar itu berkedip sekali, 2 kali, lalu menghilang. Layar hitam sesaat, dan dalam kegelapan singkat itu, Rania merasakan firasat buruk pertama menancap di dadanya. Sebuah pemberitahuan resmi muncul dengan lambang Bank Mandala dan tanda pengesahan dari Komite Risiko Independen. Kalimatnya tidak panjang, tetapi cukup membuat meja investor berhenti bernapas. Transaksi strategis Pratama Group yang terhubung dengan Kirana Capital ditahan sementara. Pencairan tahap kedua dihentikan sampai audit forensik selesai. Semua persetujuan terkait penggabungan aset harus melalui peninjauan ulang. Para tamu membaca dengan cepat, lalu saling menatap. Di tengah panggung, Rania masih berdiri dengan gaun pengantin yang berkilau, tetapi wajahnya mulai kehilangan warna. Arga berlari dari lorong menuju aula, hampir menabrak seorang pelayan yang membawa nampan kosong. Ia menatap layar besar, lalu menatap Dewi yang baru saja muncul di ambang pintu. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, ia melihat istrinya bukan sebagai perempuan pendiam yang dapat ditinggalkan di rumah, melainkan sebagai pintu yang selama ini menahan banjir. Ia ingin marah, ingin memaki, ingin memerintah seperti biasa, tetapi suara-suara di sekelilingnya lebih dulu menelanjangi kepanikannya. Ponsel para tamu berbunyi, pesan menyebar, nama Pratama mulai runtuh di layar kecil. Rania menuruni pelaminan dengan langkah cepat, gaunnya terseret tidak anggun lagi. Matikan layar itu, teriaknya kepada petugas teknis. Ini pesta pernikahan, bukan rapat pemegang saham. Namun staf teknis hanya mengangkat kedua tangan, wajahnya pucat. Perintah itu tidak datang dari komputer mereka.
Sistem hotel menerima siaran prioritas dari jaringan penyelenggara yang sudah diotorisasi oleh pihak dewan. Rania tidak mengerti istilah teknis, tetapi ia mengerti satu hal. Ada tangan yang lebih kuat daripada tangannya, dan tangan itu tidak sedang meminta izin. Dewi berjalan perlahan menuju bagian tengah aula. Tidak ada sorotan khusus yang diarahkan kepadanya, tetapi perhatian seluruh ruangan bergerak mengikuti langkahnya. Noda sampahnya masih tampak di ujung gaun biru gelapnya, menjadi bukti kecil dari penghinaan yang baru saja terjadi. Anehnya, noda itu tidak membuatnya terlihat kalah. Justru di antara mawar putih, lampu emas, dan wajah-wajah palsu, Dewi tampak seperti satu-satunya orang yang tidak sedang berbohong. Bima berada sedikit di belakangnya, sementara Nadia membawa map hitam yang tampak sederhana namun berat maknanya. "Dewi," Arga memanggil, suaranya bergema kasar di aula. "Apa yang kau lakukan pada perusahaanku?" Kata perusahaanku membuat beberapa orang di meja dewan saling melirik. Dewi berhenti beberapa langkah dari panggung. "Perusahaan itu bukan mainan pribadimu, Arga. Ada ribuan pegawai, puluhan keluarga pemasok, dan banyak orang yang tidak pernah mendapat undangan ke pesta ini, tetapi ikut menanggung akibat keputusanmu." Arga mengepalkan tangan. Ia ingin membantah, tetapi layar besar memperbarui pemberitahuan berikutnya sebelum ia sempat menyusun kalimat. Kali ini muncul daftar entitas yang diperiksa. Beberapa nama kontraktor kecil terpampang bersama nomor proyek, nilai pinjaman, dan hubungan dengan Kirana Capital. Ruangan menjadi lebih gaduh. Seorang direktur muda yang duduk di sisi kiri tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat, lalu keluar dengan tergesa. Dua bankir berbisik serius sambil mengetik pesan. Seorang tamu dari kalangan media mengarahkan kamera ke layar, lalu ke wajah Rania. Pengantin perempuan itu baru memahami bahwa mahkotanya telah berubah menjadi lampu sorot, dan cahaya itu tidak lagi memujanya. Rania mengangkat dagu, berusaha mengembalikan wajah angkuhnya. "Ini fitnah," katanya keras. Ia mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang gemetar. "Semua orang tahu Dewi datang untuk menghancurkan kebahagiaan kami. Ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa Arga mencintaiku. Sekarang ia memakai dokumen palsu dan koneksi gelap untuk membuat skandal. Beberapa orang masih ingin percaya kepadanya, sebab mempercayai Rania berarti pesta dapat kembali menjadi pesta." Namun suara Rania yang terlalu tinggi membuat tuduhan itu terdengar lebih seperti ketakutan daripada keyakinan. Dewi menoleh kepada Nadia. Pengacara itu membuka map hitam dan menyerahkan selembar dokumen pertama. Dewi tidak mengangkatnya seperti senjata, hanya menunjukkannya kepada kamera resmi acara yang masih menyala. "Ini bukan dokumen palsu. Ini salinan perjanjian fasilitas pinjaman antara Pratama Group dan Kirana Capital, ditandatangani Arga 2 bulan lalu. Dalam lampirannya, hubungan keluarga melalui pernikahan disebut sebagai faktor stabilitas bisnis. Masalahnya, pada tanggal penandatanganan itu, aku masih istri sah Arga, dan sampai malam ini status itu belum berubah." Gumaman keras pecah di seluruh aula. Rania menggenggam mikrofon terlalu kuat sampai buku jarinya memutih. Arga menatap dokumen itu, lalu menatap ibunya. Intan menunduk, berpura-pura mencari sesuatu di tas kecilnya. Dewi melanjutkan, "Jika status hukum disembunyikan dalam transaksi besar, bank berhak menahan pencairan. Jika dana yang telah cair dialirkan ke kontraktor fiktif, dewan berhak memulai audit forensik. Jika audit menemukan penerima manfaat pribadi, pihak terkait harus bertanggung jawab." Tidak ada satupun dari kalimat ini lahir dari kecemburuan. Rania tertawa pendek, tetapi suaranya pecah. "Kau bicara seperti hakim. Kau pikir semua orang akan percaya karena kau membawa beberapa kertas?" Dewi tidak menjawab dengan emosi. Nadia menyerahkan tablet kepada petugas teknis, dan layar besar berganti menampilkan garis waktu transaksi. Ada tanggal, rekening, nama proyek, dan tanda tangan digital. Setiap bagian disusun rapi, tanpa hiasan, tanpa nada dramatis.
Justru karena itu terasa lebih mematikan. Dalam dunia bisnis, kebohongan dapat berteriak, tetapi angka yang benar cukup berdiri diam untuk membuat orang berlutut. Salah satu pria di meja dewan berdiri. Ia bernama Bagas, direktur operasional yang selama ini selalu berpihak pada Arga karena kariernya bergantung pada restu keluarga Pratama. Wajahnya berkeringat. "Saya tidak pernah menyetujui beberapa proyek itu," katanya dengan suara parau. "Nama saya digunakan dalam memo internal, tetapi saya tidak hadir dalam rapat." Arga menoleh tajam. "Duduk, Bagas." Namun perintah itu tidak lagi memiliki bobot yang sama. Ketika satu bangku kekuasaan mulai retak, orang-orang di sekitarnya segera menghitung jarak aman. Dewi menatap Bagas tanpa mengejek. "Jika benar nama Anda digunakan tanpa persetujuan, Anda bisa memberikan keterangan resmi. Malam ini bukan tentang siapa yang paling cepat menyelamatkan diri, tetapi siapa yang masih punya keberanian untuk berkata benar." Kalimat itu membuat beberapa wajah lain berubah. Ada yang takut, ada yang menyesal, ada yang sibuk menghapus pesan dari ponsel. Rania melihat perubahan itu dan merasa tanah di bawah sepatunya bergeser. Ia terbiasa membuat orang tunduk dengan pesona, tetapi pesona tidak dapat menghentikan orang yang takut masuk penjara. Arga turun dari panggung, mendekati Dewi dengan rahang tegang. "Kau sudah cukup mempermalukan aku." Dewi menatapnya dengan mata yang tetap tenang. "Aku tidak mempermalukanmu. Aku hanya berhenti menutupi hal yang kau lakukan." Arga merendahkan suara, mungkin karena sadar kamera masih merekam. "Kita pernah menjadi suami istri, setidaknya hormati masa lalu itu." Untuk pertama kalinya, sesuatu yang mirip luka muncul di wajah Dewi. "Aku menghormati masa lalu itu dengan tidak menghancurkanmu sejak awal. Kau membalasnya dengan menikahi perempuan lain sebelum menceraikanku." Rania melangkah di antara mereka. Wajahnya merah oleh amarah. "Jangan berpura-pura menjadi korban suci. Kau pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Perempuan licik sepertimu menunggu hari pernikahanku karena ingin semua mata melihatku jatuh." Dewi menatapnya, lalu berkata pelan, "Aku menunggu karena hari ini semua orang yang menandatangani kebohongan berkumpul di satu tempat. Aku tidak perlu mengejar siapapun. Kesombongan kalian mengundang mereka sendiri." Beberapa tamu menunduk. Kalimat itu terlalu benar untuk dibantah dengan sopan santun palsu. Layar besar kemudian menampilkan foto seorang pria dengan keterangan sebagai mantan direktur keuangan. Nama Satria Wibowo muncul jelas. Seorang pria kurus berwajah letih berdiri dari barisan tamu belakang. Banyak orang mengenalnya sebagai pejabat lama yang dipecat karena dituduh mengalihkan dana proyek. Selama setahun terakhir, namanya dihancurkan, rumah tangganya nyaris runtuh, dan anaknya harus pindah sekolah karena malu. Satria berjalan maju perlahan, telapak tangannya sedikit gemetar, tetapi matanya memandang Arga dengan keberanian yang lahir dari penderitaan panjang. "Saya tidak mencuri dana proyek Pelita Utara," kata Satria. Suaranya tidak keras, namun pengeras suara menangkapnya dengan jelas. "Saya diperintahkan menandatangani revisi anggaran setelah dana sudah dipindahkan. Ketika saya menolak menutupinya, akses saya dicabut dan laporan internal dibuat seolah saya mengambil keputusan sendiri." Arga menggeleng keras. Dia berbohong. Dia dendam karena dipecat. Dewi memberi isyarat kepada Nadia. Layar menampilkan rekaman rapat suara, memperdengarkan kalimat Arga yang meminta Satria menjadi kambing hitam sementara waktu. Tidak ada teriakan, tetapi keheningan setelah rekaman itu lebih memekakkan daripada badai. Intan berdiri, tubuhnya gemetar oleh marah dan takut. "Matikan semua ini. Kalian tidak punya hak mengadili keluarga kami di depan umum." Nadia menjawab dari samping Dewi. "Kami tidak sedang mengadili. Kami sedang menjaga bukti dari penghapusan. Pihak berwenang sudah menerima salinan resmi. Apa yang muncul di sini hanyalah bagian yang relevan dengan pemberitahuan kepada pemegang kepentingan." Intan kehilangan kata-kata.
Ia terbiasa memanggil orang kecil untuk disuruh diam, tetapi Nadia berbicara dengan kepastian hukum yang tidak bisa ditampar dengan status sosial. Rania mulai menyadari bahwa serangan langsung tidak berhasil. Ia mengubah wajahnya, dari marah menjadi terluka. Air mata ia paksa muncul, berkilau di bawah riasan pengantin. "Aku juga korban," katanya ke mikrofon, suaranya dibuat bergetar. Arga bilang semuanya sudah selesai. "Aku percaya kepadanya. Aku hanya perempuan yang mencintai, tetapi Dewi memakai kekuasaannya untuk menghancurkan aku." Beberapa kamera beralih kepadanya. Rania mengenal lensa. Ia tahu cara menundukkan dagu, cara membuat bahu tampak rapuh, cara mengubah kesalahan menjadi melodrama. Namun Dewi telah bertahun-tahun menghadapi laporan yang lebih licin daripada air mata. Ia mengambil satu dokumen dari Nadia. 3 minggu lalu, Rania mengirim pesan kepada tim legal Kirana. Isinya meminta agar proses akuisisi dipercepat sebelum perceraian Arga selesai, karena setelah pesta, tekanan publik akan membuatku sulit menolak. Ia juga meminta agar dokumen undangan tidak mencantumkan status hukum apapun. Nadia menampilkan tangkapan pesan yang sudah diverifikasi. Rania berhenti menangis seketika. Air mata yang belum jatuh tampak menggantung seperti butir kaca palsu di sudut matanya. Arga menatap Rania dengan kaget. "Kau tahu?" Rania menoleh cepat. "Aku melakukan itu untuk kita." Jawaban itu keluar terlalu jujur. Satu kalimat pendek menghancurkan seluruh sandiwara korban yang baru ia bangun. Arga mundur setengah langkah, bukan karena ia lebih bermoral, melainkan karena ia menyadari Rania bisa menariknya lebih dalam. Dewi melihat perubahan itu tanpa simpati. Ketika dua orang membangun hubungan di atas kebohongan, mereka akan saling melepaskan begitu kebohongan tidak lagi menguntungkan. Itulah hukum sederhana yang tidak pernah gagal. Di meja media, lampu kamera menyala terang. Pihak hotel mencoba menahan beberapa wartawan, tetapi terlalu banyak tamu sudah merekam dengan ponsel pribadi. Skandal itu tidak lagi bisa dikurung dalam aula. Di luar gedung, mungkin belum ada kerumunan, tetapi dunia digital bergerak lebih cepat daripada mobil pengawal. Nama Arga, Rania, Pratama Group, dan Kirana Capital mulai diketik bersamaan dalam percakapan pribadi. Rania merasakan tubuhnya dingin. Ia tidak takut kehilangan cinta Arga. Ia takut kehilangan panggung tempat ia selama ini merasa hidup. Dewi melangkah mendekati Satria. "Bapak Satria, apakah Anda bersedia menyerahkan kesaksian resmi malam ini?" Satria memandang istrinya yang duduk di barisan belakang dengan mata berkaca-kaca. Perempuan itu mengangguk kecil, menguatkannya. Satria menarik napas panjang. "Ya, saya sudah terlalu lama diam karena takut keluarga saya disakiti. Tapi melihat Ibu Dewi berdiri di sini, setelah dipermalukan, saya malu jika terus sembunyi." Dewi menundukkan kepala dengan hormat. Di saat itu, pesta pernikahan berubah sepenuhnya menjadi ruang pengakuan dosa yang tidak pernah direncanakan. Arga kehilangan kendali. Ia meraih lengan Dewi, tidak kasar sampai melukai, tetapi cukup membuat Bima bergerak maju. "Hentikan sekarang juga," desisnya. Dewi menatap tangan di lengannya, lalu menatap wajah Arga. "Lepaskan." Satu kata itu dingin dan jernih. Arga tidak melepaskan seketika. Mungkin karena kebiasaan lama membuatnya percaya, Dewi akan selalu menunggu izin. Namun ketika ia melihat mata Bima, kamera wartawan, dan wajah para anggota dewan, ia akhirnya melepas. Gerakan kecil itu seperti pengakuan bahwa kendalinya telah berakhir. Ponsel Rania berdering lagi. Kali ini deringnya terdengar tajam karena ruangan sedang terlalu sunyi. Nama ayahnya muncul di layar, Dharma Kirana. Rania menatap layar itu dengan bibir terbuka. Ia tahu ayahnya tidak akan menelepon berkali-kali di tengah acara kecuali sesuatu yang besar telah terjadi. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan. Suara Dharma tidak terdengar oleh semua orang, tetapi wajah Rania menceritakan isinya.
Kesombongannya runtuh lapis demi lapis. Matanya melebar, napasnya terputus, dan gaun putihnya tiba-tiba tampak seperti kain yang terlalu berat untuk tubuhnya. "Apa maksud papa semua rekening penghubung ditahan?" bisik Rania. Lupa bahwa mikrofon masih berada dekat bibirnya. Aula membeku, ia mendengar lagi, lalu wajahnya semakin pucat. "Tidak mungkin, mereka tidak bisa memutus kita. Papa bilang semuanya sudah aman." Suara Dharma di seberang tampaknya meledak dengan kemarahan dan ketakutan. Rania menatap Dewi, dan untuk pertama kalinya tidak ada lagi ejekan di matanya. Hanya ada kepanikan mentah dari seseorang yang baru menyadari bahwa perempuan yang ia hina bukan pintu belakang masa lalu, melainkan kunci yang menutup semua jalan keluar. Suara Rania yang masih memegang mikrofon menggantung di seluruh aula seperti pecahan kaca. Ia baru sadar bahwa pertanyaannya kepada ayahnya telah terdengar oleh sebagian besar tamu, dan kesadaran itu membuat wajahnya membeku di antara malu dan panik. Dharma Kirana masih berbicara dari seberang telepon, suaranya tidak jelas bagi orang lain, tetapi setiap kata tampaknya menampar Rania lebih keras daripada hinaan apapun. Dewi berdiri beberapa langkah darinya, tidak bergerak, tidak mengejar, tidak perlu menambahkan satu kalimat pun untuk membuat ketakutan itu terlihat sempurna. Rania memutus panggilan dengan tangan gemetar, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Naluri lamanya sebagai perempuan yang terbiasa hidup di depan kamera segera bekerja. Jika fakta tidak dapat dihentikan, ia harus mengubah cara orang melihat fakta itu. Ia mengusap sudut matanya, membiarkan air mata yang tadi tertahan jatuh satu tetes, cukup indah untuk ditangkap lensa. "Aku benar-benar tidak tahu," bisiknya, lalu suaranya meninggi dengan nada patah. "Aku hanya percaya pada laki-laki yang kucintai. Mengapa semua orang menyerangku pada hari yang seharusnya paling bahagia?" Beberapa tamu yang tidak mengikuti semua rincian hukum mulai ragu. Bagi mereka, perempuan bergaun pengantin yang menangis selalu lebih mudah dipercaya daripada dokumen yang panjang. Rania memahami kelemahan itu. Ia menoleh kepada wartawan yang dikenalnya, memberi tatapan meminta pertolongan yang sudah ia latih sejak lama. Dalam hitungan detik, seorang editor hiburan mengirim pesan ke timnya, meminta judul yang menyebut Dewi sebagai istri lama yang menyerang pengantin baru. Dunia tidak selalu mencintai kebenaran. Dunia sering lebih dulu mencintai kisah yang paling mudah dijual. Nadia melihat pergerakan itu dari sudut mata. Ia mendekati Dewi dan berbisik, akun media mereka mulai bergerak. Narasinya berubah. Rania korban penipuan Arga dan balas dendam istri sah. Dewi mengangguk tanpa terkejut. Biarkan mereka memulai. Orang yang panik selalu meninggalkan sidik jari lebih jelas. Bima sudah membuka tablet, memantau beberapa unggahan yang muncul hampir bersamaan. Ada kalimat yang terlalu seragam. Tanda bahwa tim komunikasi Kirana telah menyiapkan amunisi sejak awal, mungkin untuk menyerang Dewi, jika malam ini tidak berjalan sesuai rencana. Arga mendengar nama Rania dikaitkan sebagai korban, lalu menatap perempuan itu dengan campuran marah dan tidak percaya. "Jadi sekarang kau melempar semuanya kepadaku?" bisiknya. Rania menoleh cepat, matanya menyala. "Kau yang bilang akan mengurus Dewi. Kau yang bilang status itu hanya formalitas. Jangan membuatku terlihat bodoh di depan mereka." Pertengkaran pendek itu terjadi tanpa mikrofon, tetapi cukup terlihat oleh kamera terdekat. Dewi tidak menikmati kehancuran mereka, namun ia melihat dengan jelas bahwa hubungan yang dibangun untuk melukai orang lain tidak memiliki tulang punggung ketika beban datang. Intan Pratama mencoba mengambil alih situasi dengan cara lama. Ia melangkah ke depan, meraih mikrofon dari pembawa acara yang tampak hampir menangis. "Para tamu terhormat, saya meminta semua pihak tenang. Ini adalah kesalahpahaman internal keluarga dan perusahaan. Kami akan menyelesaikannya secara tertutup dengan martabat." Suaranya bergetar tipis, tetapi ia masih memakai kata martabat seperti selendang mahal untuk menutupi tubuh yang terluka. Dewi menatapnya, teringat begitu banyak malam,
saat kata yang sama dipakai untuk memintanya diam. Tidak semua yang disebut urusan keluarga boleh dikubur di ruang tertutup, kata Dewi. Ia tidak merebut mikrofon, tetapi suaranya cukup kuat karena aula telah benar-benar sunyi. Ketika uang perusahaan dipakai untuk menekan saksi, ketika kontrak palsu merugikan pegawai, ketika status pernikahan disembunyikan untuk transaksi bisnis, itu bukan lagi urusan keluarga. Itu urusan hukum, urusan pemegang kepentingan, dan urusan setiap orang yang namanya hampir dihancurkan agar beberapa orang tetap tampak bersih. Nadia memberi isyarat kepada petugas teknis, layar besar berubah lagi, kali ini menampilkan surat resmi dari kantor hukum yang mewakili Dewi. Tidak ada kalimat sensasional, hanya urutan peristiwa yang rapi, tanggal pernikahan Dewi dan Arga. Bukti belum adanya putusan cerai, surat keberatan yang pernah dikirim Dewi tetapi tidak pernah dijawab. Catatan bahwa undangan pesta malam ini memakai istilah pernikahan tanpa dasar hukum sah. Ruangan kembali bergemuruh, namun kali ini suara itu membawa rasa jijik yang mulai mengarah kepada Arga dan Rania. Rania merasa jeratnya mengencang. Ia jatuh ke strategi berikutnya, strategi yang selama ini hampir selalu berhasil. Ia menuruni 2 anak tangga pelaminan, lalu berjalan ke arah Dewi dengan bahu gemetar. Di depan semua orang, ia menunduk, menyentuh tangan Dewi, lalu perlahan berlutut. Suara terkejut terdengar dari berbagai meja. Gaun putihnya melebar di lantai marmer seperti bunga besar yang patah. "Kak Dewi, maafkan aku," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu semuanya serumit ini. Aku mencintai Arga. Aku hanya ingin bahagia." Kamera segera bergerak mendekat. Rania tahu pose itu kuat. Pengantin muda yang berlutut di hadapan istri sah terlihat seperti adegan penyesalan yang dapat memecah opini publik. Ia menahan tangan Dewi lebih erat, memaksa momen itu tampak intim. Namun Dewi tidak menarik tangannya kasar. Ia juga tidak membalas dengan hinaan. Ia hanya menatap perempuan yang berlutut di hadapannya, lalu melihat ketegangan di rahang Rania. Itu bukan penyesalan. Itu perhitungan. Di balik air mata, Rania sedang mencari sudut kamera terbaik untuk menyelamatkan dirinya. "Jangan panggil aku kakak jika kau memakai kata itu sebagai kain untuk menutupi pisau," kata Dewi pelan. "Kau tahu Arga belum bercerai. Kau tahu keluargamu menekan proses hukum. Kau tahu pesta ini dirancang untuk membuatku terlihat seperti pengganggu ketika aku mempertahankan hakku." Rania menangis lebih keras, tetapi kali ini tangisnya mulai pecah tidak teratur. Ia tidak mengira Dewi akan membiarkannya berlutut tanpa ikut bermain sebagai algojo. Orang yang benar-benar kuat sering menakutkan karena mereka tidak memberi lawan bentuk kebencian yang bisa dipakai sebagai pembelaan. Arga menatap Rania yang berlutut dan tiba-tiba merasa muak. Bukan karena moralnya bangkit, melainkan karena ia merasa dikhianati oleh sandiwara yang tidak lagi menguntungkannya. "Bangun," katanya dingin. Rania menoleh dengan mata basah. "Kau seharusnya membelaku." Arga tertawa pendek, pahit. "Kau baru saja mengatakan kau korban aku." Rania berdiri setengah, lalu kembali jatuh di lututnya ketika ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan dari ayahnya muncul berturut-turut. "Jangan bicara lagi." Dewan bergerak. "Hubungi pengacara. Jangan serang Dewi." Pesan terakhir itulah yang menghancurkan sisa keyakinannya. Jangan serang Dewi. Dharma Kirana, ayah yang selalu menyuruhnya mengambil apa yang ia mau, kini memerintahkannya mundur dari perempuan yang tadi ia hina di depan semua orang. Rania menatap Dewi seolah baru melihat wajah lain di balik ketenangan itu. Selama ini ia membayangkan Dewi sebagai istri kuno yang terlalu lemah untuk berpisah. Kini ia mulai memahami bahwa diam Dewi bukan tembok rapuh. Diam itu ruang senjata yang pintunya baru dibuka malam ini. Ponsel Dewi berdering, suaranya tidak keras, tetapi semua orang yang dekat dengannya seakan ikut menahan napas. Di layar tertulis nama Aditya Wirawan. Dewi mengangkat panggilan dan mengaktifkan pengeras suara setelah menatap Nadia. "Ibu Dewi," suara Aditya terdengar formal dan jernih.
Dewan Komisaris Independen telah menerima validasi hak suara khusus sesuai amanah Surya Pratama. Dengan dasar indikasi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta risiko transaksi material, kami meminta konfirmasi akhir untuk penangguhan sementara jabatan Direktur Utama Arga Pratama. Aula menjadi begitu sunyi sampai suara es mencair di gelas terasa seperti bunyi jam kehancuran. Arga memucat. Intan mengangkat tangan ke dadanya, seolah udara mendadak hilang. Rania masih berlutut di lantai, tetapi tubuhnya semakin kaku. Nama Surya Pratama membuat banyak anggota lama dewan saling menatap. Mereka ingat pendiri itu sebagai lelaki keras yang tidak pernah percaya pada pewaris tanpa pengawasan. Namun tidak ada yang menyangka ia meninggalkan kendali istimewa kepada Dewi, menantu perempuan yang selama ini diperlakukan seperti hiasan rumah tangga. Arga mendekati Dewi dengan langkah cepat. Itu tidak mungkin. Ayah tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada orang luar. Dewi menatapnya dengan sedih yang sangat tipis. Ayahmu tidak menyerahkan kekuasaan kepadaku karena aku menantunya. Ia menyerahkannya karena ia tahu engkau mudah membenci orang yang lebih benar darimu. Kalimat itu seperti mencabut sesuatu dari dada Arga. Ia ingin membalas, tetapi kenangan tentang ayahnya muncul tanpa ampun. Surya pernah memarahinya karena malas membaca laporan dan terlalu suka dikelilingi orang yang memuji. Intan akhirnya kehilangan kendali. Dewi, jangan lakukan ini. Apapun kesalahan Arga, dia suamimu. Dewi menoleh kepadanya. Tadi ibu menyuruhku mundur karena Rania masa depan keluarga. Sekarang ibu memanggil Arga suamiku karena butuh aku menyelamatkannya. Statusku selalu kalian pakai sesuai kepentingan. Malam ini aku memakai statusku untuk menghentikan kerusakan yang kalian sebut masa depan. Intan terdiam dengan mata berkaca-kaca, bukan karena penyesalan murni, tetapi karena untuk pertama kali ia tidak menemukan pintu keluar dalam kata-kata tajamnya. Aditya menunggu di seberang panggilan. Dewi menarik napas panjang. Keputusan itu tidak ringan. Menangguhkan Arga berarti mengguncang ribuan pegawai, pasar, dan keluarga yang masih bergantung pada Pratama Group. Tetapi membiarkan Arga tetap memegang kendali setelah bukti terbuka, berarti mengizinkan kapal yang bocor terus dipaksa berlayar karena kaptennya tidak mau malu. Dewi menatap Satria, menatap beberapa karyawan lama yang hadir sebagai tamu kecil di sudut ruangan, lalu menatap layar yang memuat nama perusahaan yang pernah ia selamatkan dalam diam. Saya konfirmasi, kata Dewi. Tangguhkan Arga Pratama dari jabatan Direktur Utama sampai audit forensik dan pemeriksaan hukum selesai. Bentuk tim transisi yang melibatkan komite independen, perwakilan bank, dan bagian operasional yang tidak terlibat konflik kepentingan. Suara Aditya menjawab. Konfirmasi diterima. Keputusan berlaku segera. Tidak ada petir, tidak ada suara dramatis, hanya satu kalimat yang membuat Arga kehilangan mahkota yang selama ini ia kira melekat pada darahnya. Kadang kekuasaan tidak runtuh dengan ledakan, melainkan dengan nada profesional yang dibacakan tanpa emosi. Rania menatap Arga yang berdiri kosong, lalu menatap Dewi, kepalanya menghitung cepat dan menyakitkan. Jika Arga ditangguhkan, pernikahan mereka kehilangan nilai bisnis. Jika Kirana Capital diperiksa, keluarganya akan menyalahkannya karena menjadikan Dewi musuh terbuka. Jika rekaman penghinaan menyebar, publik tidak akan selamanya percaya ia korban. Semua jalan yang tadi tampak bertabur bunga, kini berubah menjadi lorong gelap. Ia merangkak satu langkah mendekati Dewi, kali ini tanpa memikirkan kamera. Tolong, bisiknya. Suaranya berubah menjadi suara manusia yang benar-benar takut. Jangan hancurkan aku. Dewi menaju. Now jauh berapa jam? Aula menyaksikan perubahan itu dengan mata terbelalak. Namun Dewi tidak merasakan kemenangan manis. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan panjang dari seseorang yang terlalu lama dipaksa menjadi kuat. Aku tidak menghancurkanmu, Rania, katanya. Aku hanya menolak menjadi tangga yang kau injak untuk naik lebih tinggi. Rania menangis. Kali ini tidak indah. Riasannya mulai luntur, napasnya tersendat. Aku akan meminta ayahku menghentikan semuanya.
Aku akan mengatakan kepada media bahwa aku salah. Aku akan pergi dari Arga. Tolong jangan bawa namaku ke penyelidikan. Pengakuan itu membuat Arga menatapnya dengan hina yang terlambat. Dewi menunduk sedikit. Kau masih bernegosiasi, bukan bertobat. Kau tidak meminta maaf kepada Satria, kepada pegawai yang gajinya tertunda, kepada orang-orang yang namanya kalian kotori. Kau hanya meminta agar akibat tidak sampai ke pintumu. Satria yang berdiri tidak jauh menutup mata sejenak. Istrinya menangis diam di belakang. Untuk pertama kalinya setelah setahun, seseorang menyebut luka mereka di depan orang banyak tanpa menjadikannya catatan kaki. Dewi menoleh kepada Nadia. Pastikan daftar korban administratif diperiksa ulang. Semua orang yang dipaksa menandatangani dokumen di bawah tekanan harus diberi ruang untuk bersaksi. Nadia mengangguk. Bima mengetik cepat, mengirim instruksi kepada tim yang menunggu di luar hotel. Dewi tidak datang hanya untuk membalas hinaan. Ia datang untuk membuka ruang keadilan. Intan duduk kembali dengan tubuh lemas. Arga masih berdiri di tengah aula, wajahnya kosong seperti pria yang baru menyadari bahwa rumah besar keluarganya tidak dibangun dari batu, melainkan dari kepercayaan orang-orang yang ia hianati. Rania tetap berlutut, tidak lagi tampak seperti pengantin yang menangis indah, melainkan seperti seseorang yang tersesat di reruntuhan ambisinya sendiri. Para tamu menatap Dewi dengan rasa berbeda. Sebagian takut, sebagian hormat, sebagian malu karena tadi ikut tertawa. Malam itu, kesunyian berpindah tuan. Dewi akhirnya melangkah mundur, membebaskan ujung gaunnya dari genggaman Rania. Bangunlah. Tidak ada gunanya berlutut kepadaku. Berlututlah kepada kebenaran yang kau injak, kalau kau memang masih punya keberanian. Ia menatap seluruh aula, lalu berkata kepada Nadia, kirim seluruh paket bukti sesuai prosedur. Tidak ada pemotongan, tidak ada pembalasan pribadi, tidak ada permainan opini. Nadia menjawab, baik. Dewi kemudian berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan pelaminan yang kini tampak seperti panggung kosong setelah topeng para pemainnya jatuh ke lantai. Pagi setelah pesta yang berubah menjadi pengadilan terbuka, hujan turun tipis di atas Jakarta, membasuh kaca gedung tinggi, tanpa mampu membersihkan rasa malu yang menyebar di dalamnya. Berita tentang Pratama Group dan Kirana Capital memenuhi layar ponsel, ruang rapat, meja sarapan, dan percakapan para pegawai yang selama bertahun-tahun hanya berani berbisik di pantry. Foto Rania berlutut di depan Dewi tersebar luas, tetapi yang lebih berat daripada gambar itu adalah dokumen resmi yang mengikuti sesudahnya. Skandal tidak lagi bergantung pada gosip, melainkan pada angka dan tanda tangan. Dewi tidak membaca semua komentar publik. Ia duduk di ruang kerja kecil rumahnya, rumah yang pernah disebut Arga terlalu sederhana untuk istri keluarga Pratama. Di atas meja kayu ada secangkir teh yang mulai dingin, beberapa map hukum, dan satu bingkai foto lama yang telah ia balik menghadap dinding sejak subuh. Di luar jendela, daun Kamboja bergerak pelan tertiup angin basah. Nadia duduk di seberangnya, menyusun daftar saksi dan jadwal pemeriksaan. Bima berdiri di dekat pintu, menunggu instruksi tanpa membuat ruangan terasa penuh. Dewan meminta ibu hadir sore ini, kata Nadia. Mereka ingin mengumumkan tim transisi dan menunjuk pemimpin sementara. Aditya menegaskan nama ibu mendapat dukungan mayoritas independen. Dewi menatap teh di cangkirnya. Kata pemimpin sementara terdengar lebih berat daripada penghinaan apapun yang ia terima semalam. Ia tidak takut memimpin, tetapi ia tahu setiap kursi kekuasaan membawa godaan untuk menjadi seperti orang-orang yang baru ia jatuhkan. Aku akan hadir, katanya. Tapi bukan untuk mengambil mahkota. Aku datang untuk memastikan perusahaan tidak lagi dikendalikan seperti ruang keluarga pribadi. Di tempat lain, Arga duduk di ruang pemeriksaan internal dengan wajah tidak bercukur dan kemeja kusut. Semalam ia masih berdiri sebagai pengantin pria di pelaminan mewah. Kini ia hanya seorang mantan direktur utama sementara yang ponselnya disita untuk proses audit. Intan duduk di kursi belakang, terlalu lelah untuk memarahi siapapun. Setiap kali pintu terbuka,
Arga berharap Dewi masuk, bukan karena rindu, melainkan karena pikirannya masih mencari jalan lama. Selama bertahun-tahun, setiap masalah akhirnya berakhir di tangan Dewi. Kali ini, tangan itu tidak datang untuk menyelamatkannya. Ketika akhirnya Dewi memasuki ruangan bersama Nadia, Arga berdiri terlalu cepat. "Dewi, aku tahu semuanya terlihat buruk," katanya. Suaranya serak. "Tapi kau tahu aku tidak pernah berniat menghancurkan perusahaan. Aku hanya mencoba mempertahankan posisi keluarga." Dewi menatapnya dengan tenang. Ia pernah hafal wajah Arga dalam semua bentuk, marah, bangga, lelah, manja, bahkan hancur. Namun kini wajah itu terasa jauh, seperti potret seseorang yang pernah ia kenal di kehidupan lain. "Kau mempertahankan posisi dengan mengorbankan kebenaran," jawabnya. "Itu bukan tanggung jawab, itu ketakutan yang memakai jas mahal." Arga menelan ludah. "Aku salah, aku mengaku, tapi kita bisa memperbaikinya bersama. Kau selalu tahu cara memperbaiki semuanya." Kata bersama membuat ruangan terasa dingin. Dewi mengingat malam pertama setelah ayah Arga meninggal. Ketika lelaki itu menangis di bahunya dan berjanji tidak akan menjadi pewaris yang sombong. Ia mengingat pagi ketika Rania pertama kali menelepon Arga. Suara manisnya terdengar dari kamar mandi, sementara Dewi pura-pura tidak mendengar. Cinta tidak mati dalam satu hari. Ia mati karena terlalu sering disuruh mengerti. "Aku memang tahu cara memperbaiki banyak hal," kata Dewi perlahan. "Tapi aku bukan tempat pembuangan untuk kesalahanmu. Aku bukan penghapus yang selalu kau ambil setelah kau menulis kebohongan." Arga menunduk, matanya merah. Untuk pertama kalinya, tidak ada kemarahan di sana, hanya penyesalan yang terlambat dan kehilangan arah. "Apakah tidak ada sedikit pun ruang untuk kita?" tanyanya. Dewi tidak segera menjawab. Karena kejujuran paling sederhana sering menjadi yang paling menyakitkan. "Ada masa lalu untuk kita. Tidak ada masa depan." Intan mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak Dewi mengenalnya, wanita itu tampak tidak berlapis kebanggaan. "Dewi, aku memperlakukanmu dengan buruk," katanya pelan. "Aku pikir kau membuat Arga merasa kecil. Aku takut keluarga ini dikendalikan oleh orang luar." Dewi memandang ibu mertuanya, wanita yang dulu membuat setiap makan malam menjadi sidang tanpa hakim. "Aku tidak pernah ingin mengendalikan keluarga ibu. Aku hanya ingin keluarga ini berhenti menyakiti orang untuk menjaga wajahnya tetap bersih." Intan menangis tanpa suara, dan Dewi membiarkan tangis itu ada tanpa harus menghiburnya. Sementara itu, Rania berada di kediaman Kirana yang biasanya penuh tamu, bunga, dan aroma lilin mahal. Pagi itu rumah besar itu sepi seperti museum setelah kebakaran. Dharma Kirana menolak menemuinya selama berjam-jam. Lalu ketika akhirnya muncul, ia tidak memeluk putrinya. Ia hanya melemparkan setumpuk laporan ke meja. "Kau menjadikan Dewi musuh di depan kamera," katanya datar. Rania berdiri dengan wajah pucat, tanpa gaun pengantin, tanpa riasan tebal. Hanya perempuan muda yang untuk pertama kalinya tidak tahu cara membuat dunia memujanya. "Aku tidak tahu dia punya kuasa sebesar itu," bisik Rania. Dharma tertawa pahit. "Itulah masalahmu. Kau mengira orang yang tidak pamer berarti tidak punya apa-apa." Kalimat ayahnya menampar lebih keras daripada tuduhan publik. Sejak kecil, Rania diajari bahwa ruangan harus dikuasai sebelum orang lain mengambilnya. Ia belajar tersenyum untuk menang, menangis untuk mengalihkan, merayu untuk membuka pintu, dan menghina untuk menginjak lawan. Tidak ada yang mengajarinya apa yang harus dilakukan ketika lawan berdiri diam dan membiarkan kebenaran bekerja. Pada sore hari, Dewi tiba di gedung Pratama Group. Lobi yang dulu sering membuatnya merasa seperti tamu asing kini dipenuhi pegawai yang berdiri dengan wajah campuran cemas dan hormat. Tidak ada tepuk tangan besar, dan Dewi bersyukur untuk itu. Ia tidak membutuhkan perayaan atas runtuhnya seseorang. Di dekat lift, Satria menunggu bersama istrinya. Wajah lelaki itu masih lelah, tetapi bahunya tidak lagi membungkuk.
Ketika Dewi mendekat, ia menunduk hormat. "Nama saya mulai dibersihkan," katanya. "Saya tidak tahu bagaimana membalasnya." "Jangan membalas kepadaku," jawab Dewi. "Bantu orang lain bicara ketika mereka takut, itu lebih berguna." Satria mengangguk dengan mata basah. Istrinya menggenggam tangannya erat, seolah akhirnya dapat memegang masa depan tanpa merasa malu. Bima yang berdiri di samping Dewi melihat pemandangan itu dan menunduk sejenak. Ia telah menyaksikan Dewi dihina, ditinggalkan, dan disalahpahami. Tetapi ia juga menyaksikan bagaimana perempuan itu menolak mengubah luka menjadi kekejaman. Dalam diam, Bima memahami mengapa Surya Pratama pernah mempercayakan kunci perusahaan kepadanya. Rapat dewan dimulai tanpa kemewahan. Tidak ada bunga, tidak ada musik, tidak ada kamera hiburan. Hanya meja panjang, wajah-wajah serius, dan dokumen yang tidak bisa dibujuk dengan senyum. Aditya membuka rapat dengan penjelasan singkat tentang status audit, penangguhan arga, dan pemutusan sementara hubungan transaksi dengan Kirana Capital. Setelah itu ia menatap Dewi. "Kami meminta ibu memimpin proses pemulihan sebagai ketua tim transisi." Semua mata tertuju padanya. Dulu tatapan seperti itu sering memeriksa apakah ia pantas. Kini tatapan itu menunggu apakah ia bersedia. Dewi berdiri perlahan. "Saya menerima tugas ini dengan syarat," katanya. "Pertama, audit dilakukan terbuka kepada pihak berwenang. Kedua, pegawai kecil yang menolak perintah salah harus dilindungi. Ketiga, tidak ada anggota keluarga Pratama yang mendapat kekebalan hanya karena nama belakangnya. Keempat, setelah masa pemulihan selesai, struktur perusahaan harus diubah agar satu keluarga tidak lagi dapat memakai ribuan pekerja sebagai perisai pribadi. Tidak ada yang langsung berbicara. Syarat itu keras, tetapi justru karena keras, sebagian orang merasa perusahaan masih mungkin diselamatkan." Malamnya, Dewi pulang lebih larut daripada yang ia rencanakan. Di depan rumah, sebuah mobil hitam menunggu. Arga berdiri di sampingnya, tanpa pengawal, tanpa dasi, wajahnya tampak seperti lelaki yang tersesat setelah lampu kota padam. Bima hendak turun lebih dulu, tetapi Dewi menghentikannya. "Aku bicara sebentar." Ia keluar dari mobil dan menatap Arga di bawah lampu jalan yang basah. Dulu, pemandangan seperti itu mungkin akan membuat hatinya melunak. Kini ia hanya merasa sedih, seperti melihat reruntuhan rumah yang pernah ia bangun sendiri. "Aku menandatangani semua pernyataan awal," kata Arga. "Aku akan bekerja sama." Dewi mengangguk. "Itu keputusan yang benar." Arga menatapnya lama, mencari celah hangat di antara kata-kata formal itu. "Aku mencintaimu, Dewi. Mungkin aku terlalu bodoh untuk menyadarinya saat kau masih di sampingku." Dewi menghela napas pelan. "Yang kau cintai sekarang mungkin bukan aku, Arga. Mungkin hanya rasa aman yang hilang ketika aku berhenti membersihkan kekacauanmu." Arga memejamkan mata, menerima kalimat itu seperti hukuman yang pantas. "Apa kau bisa memaafkanku?" tanyanya. Dewi memandang langit yang masih menyisakan gerimis. "Suatu hari mungkin aku bisa memaafkanmu tanpa merasa sakit. Tapi maaf bukan jembatan untuk kembali. Maaf hanya pintu agar aku tidak terus tinggal di ruangan yang terbakar." Arga menangis, tidak keras, tidak dramatis, hanya air mata seorang pria yang akhirnya memahami bahwa penyesalan tidak selalu membeli kesempatan kedua. Dewi tidak menghapus air mata itu. Ada bentuk belas kasihan yang paling jujur justru berupa jarak. Beberapa hari kemudian, Dewi menandatangani surat perceraian di kantor hukum Nadia. Tidak ada pelaminan, tidak ada tamu, tidak ada penghinaan. Hanya kertas, pena, dan matahari pagi yang jatuh di atas meja. Arga menandatangani lebih dulu, tangannya sedikit gemetar. Dewi menyusul dengan gerakan stabil. Ketika tinta terakhir mengering, ia merasakan sesuatu di dadanya terbuka perlahan, bukan kebahagiaan yang meledak, melainkan udara bersih setelah lama terkurung. Pernikahan itu tidak berakhir di pesta Rania.
Pernikahan itu berakhir ketika Dewi memilih dirinya sendiri tanpa perlu membenci siapapun. Rania juga datang ke kantor hukum itu pada hari yang sama, tetapi bukan sebagai pengantin, melainkan saksi dalam rangkaian pemeriksaan. Ia menunggu di lorong, memakai pakaian sederhana, wajahnya tanpa riasan mencolok. Ketika melihat Dewi keluar, ia berdiri kaku. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Rania menundukkan kepala, kali ini tanpa kamera. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Aku tahu kata itu tidak cukup." Dewi berhenti. Ia melihat perempuan di hadapannya, melihat sisa ambisi yang patah dan rasa takut yang belum sepenuhnya menjadi penyesalan. "Memang tidak cukup," jawab Dewi. "Tapi cukup untuk menjadi awal, jika kau berhenti memakainya sebagai alat." Rania menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Apa yang harus kulakukan?" Dewi menatapnya tanpa kelembutan palsu. "Berkata jujur. Kepada penyidik, kepada orang-orang yang kau sakiti, dan kepada dirimu sendiri. Kau tidak perlu menjadi perempuan baik dalam satu hari. Tapi kau harus berhenti menjadi perempuan yang bangga menyakiti orang lain." Rania mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, tunduknya tidak terlihat seperti sandiwara. Bulan-bulan berikutnya tidak mudah. Audit forensik membuka lebih banyak luka daripada yang diperkirakan. Beberapa pejabat perusahaan mengundurkan diri, beberapa diproses hukum, beberapa pegawai kecil menangis saat memberi kesaksian karena selama ini dipaksa memilih antara pekerjaan dan nurani. Dewi memimpin pemulihan dengan disiplin yang membuat banyak orang takut. Tetapi ia juga membuka ruang pengaduan yang membuat banyak orang merasa aman. Ia tidak menjadi pemimpin yang lembut setiap saat. Ia menjadi pemimpin yang adil, dan bagi perusahaan yang lama hidup dalam bayangan keluarga, keadilan terasa seperti bahasa baru. Arga menerima konsekuensinya dengan lambat. Ia kehilangan jabatan, kehilangan sebagian saham kendali, dan kehilangan rumah tangga yang dahulu ia anggap selalu menunggu. Namun dalam beberapa pertemuan hukum, Dewi melihat ia mulai berhenti menyalahkan orang lain. Itu tidak menghapus kesalahannya, tetapi cukup untuk mencegahnya berubah menjadi lelaki yang sepenuhnya kosong. Intan menjual beberapa aset pribadi untuk menutup kewajiban keluarga dan mulai menjauh dari ruang dewan. Ia tidak pernah menjadi wanita hangat, tetapi ia tidak lagi berani menyebut martabat ketika yang ia maksud hanyalah gengsi. Suatu pagi, setahun setelah malam pesta itu, Dewi berdiri di ruang rapat utama Pratama Group yang telah berganti nama menjadi Pratama Amanah. Nama baru itu bukan usaha menghapus sejarah, melainkan pengingat bahwa perusahaan pernah hampir tenggelam karena orang-orangnya lupa arti kepercayaan. Di hadapannya duduk tim manajemen baru, Satria sebagai direktur keuangan yang dipulihkan, Nadia sebagai penasihat hukum eksternal, Bima sebagai kepala kepatuhan internal, dan puluhan wajah muda yang tidak lagi harus menunduk kepada nama keluarga tertentu. Dewi membuka rapat dengan suara tenang. "Kita tidak membangun perusahaan ini kembali agar terlihat suci. Kita membangunnya agar tidak ada orang yang bisa memakai kegelapan untuk menyembunyikan keserakahan." Orang-orang mencatat, sebagian mengangguk, sebagian hanya mendengarkan dengan serius. Di luar jendela, Jakarta bergerak seperti biasa, penuh ambisi, peluang, dan bahaya. Dewi tahu dunia tidak berubah hanya karena satu skandal terbuka. Selalu akan ada orang seperti Rania, Arga, atau Dharma Kirana. Tetapi selalu juga ada pilihan untuk tidak tunduk kepada mereka. Setelah rapat selesai, Dewi berdiri sendirian sebentar di depan jendela. Ia teringat aula hotel, gaun pengantin Rania, tawa para tamu, sampainya yang membasahi ujung gaunnya, dan ponsel yang ia angkat di lorong sunyi. Dulu orang mengira satu panggilan membuat Rania berlutut. Mereka salah. Panggilan itu hanya membuka pintu. Yang membuat Rania berlutut adalah kesombongannya sendiri, yang membuat Arga jatuh adalah pengkhianatannya sendiri, dan yang membuat Dewi tetap berdiri adalah semua malam ketika ia memilih tidak menyerah pada luka. Bima mengetuk pintu yang terbuka.
Mobil sudah siap, Bu. Dewi menoleh, lalu tersenyum tipis. Sebentar lagi, ia mengambil bingkai foto lama dari tasnya. Foto dirinya dan Arga di awal pernikahan. Bukan untuk disimpan kembali, melainkan untuk diletakkan dalam kotak arsip pribadi yang akan ia bawa pulang. Masa lalu tidak perlu dibakar agar seseorang bisa bebas. Kadang cukup diletakkan di tempat yang semestinya. Tidak lagi di dada, tidak lagi di meja kerja, hanya sebagai pelajaran yang selesai dibaca. Dewi keluar dari ruang rapat dengan langkah ringan. Di koridor, beberapa pegawai menyapanya dengan hormat yang tidak dibuat-buat. Ia membalas mereka satu persatu. Tidak ada gaun mahal, tidak ada sorotan kamera, tidak ada pria yang harus berdiri di sampingnya agar ia dianggap bernilai. Ia berjalan menuju lift, membawa map kerja, luka yang telah menjadi kebijaksanaan, dan masa depan yang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang mencintainya atau meninggalkannya. Malam ketika ia dipermalukan pernah dimaksudkan sebagai akhir. Namun bagi Dewi Arum, itu hanyalah hari pertama ia benar-benar pulang kepada dirinya sendiri.